Pak Jajang sudah join ya? Pak Jajang sudah siap? Mangga, Bu Eka. Ya mangga. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae Bapak Dr. Jajang. Bapak Dr. Insinyur Jajang Gumilar, SPTM MIPM, adalah dosen di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Beliau lahir di Bandung 14 Januari 1972. Menjadi dosen di Fakultas Peternakan sejak tahun 2002. Kemudian beliau juga aktif dalam industri pengolahan kulit. Saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Teknologi Hasil Ternak. Kemudian riwayat pelatihan profesional telah melaksanakan pelatihan Juleha Bacer ya, tahun 2021, kemudian ISO 91/2015 pada tahun 2019, auditor HACCP pada tahun 2016, kemudian International Workshop and Standardization of ISO 17025/2008, Base Bioscience Laboratory pada tahun 2010, kemudian pelatihan Quality Control produk kulit pada tahun 2006. Kemudian beliau juga seorang certified trainer dari tahun 2022. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan studi ilmu peternakan di Universitas Padjadjaran pada tahun 1996, kemudian menyelesaikan magister manajemen dari Telkom University pada tahun 1999 dan program doktor di ilmu peternakan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Kemudian juga program insinyur pada tahun 2018. Pengalaman mengajar beliau di sini ada banyak ya, mulai dari manajemen industri hasil ternak, kemudian pengendalian mutu hasil ternak, manajemen kesehatan dan kesejahteraan hewan, pengembangan produk pangan, teknologi hasil ternak, dan teknologi pengolahan kulit. Bidang keahlian beliau adalah pengembangan produk gelatin, edible coating, pangan fungsional, pengolahan kulit, dan terapan enzim dalam industri pangan asal hewan. Dan ini adalah kontak beliau. Bapak Dr. Jajang akan menyampaikan materi sistem penjaminan mutu produk hasil ternak. Untuk waktunya kurang lebih 60 menit, Pak Jajang, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu pada kegiatan capacity building ya untuk pengolahan hasil ternak. Baik, saya langsung share screen saja. Baik, ini profil saya tadi sudah diutarakan oleh Bu Eka ya. Saya dosen di Fakultas Peternakan, selain dosen juga saya sebagai trainer dan juga pelaku usaha di PT Elko Indonesia Sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, saya diamanahi untuk menyampaikan materi tentang sistem jaminan mutu ya. Baiklah. Nah ini tentu karena sistem jaminan mutu ini lebih banyak teoritis Bapak dan Ibu sekalian, maka mohon maaf nanti ada beberapa teori yang saya sampaikan, tapi saya juga akan mencoba untuk mengaplikasikannya di produk yang Bapak Ibu kelola saat ini. Nah, sebelum kita mulai kita harus punya dulu kesamaan ya, kesamaan asumsi, kesamaan definisi itu tentang mutu ya. Jadi kalau kita lihat mutu itu apa begitu, nah ini sebetulnya merupakan kelompok sifat ya yang khas pada produk pangan. Nah ini yang membedakan produk pangan yang satu dengan yang lainnya ya. Nah ini terutama berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen.
Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat begitu di gambar bawah ini ada apa namanya, ada gambar telur begitu. Nah, kemudian ini ada gambar daging. Nah, ini juga apa namanya membuat mutu itu berbeda-beda begitu. Karena tadi itu karena mutu itu untuk membedakan ya produk yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau telur Bapak dan Ibu, kalau di kita mungkin saat ini banyak yang dijualnya itu dalam curah begitu. Jadi mau yang besar, mau yang kecil begitu semuanya dijual dan ditimbang begitu. Nah, kalau di negara-negara maju, nah itu penjualan telur itu sudah dikategorikan berdasarkan mutunya, misalnya berdasarkan ukuran. Maka ada beberapa ukuran begitu dengan tentu saja kalau kita lihat di supermarket ya mungkin di kita mulai ada begitu. Nah, itu ada yang telur yang kecil-kecil, ada yang besar begitu. Nah, itu jumlahnya dijualnya 10 biasanya per pack. Tapi harganya tentu beda begitu. Nah, antara yang besar dengan yang kecil. Belum dari sisi warna begitu. Nah, itu warna juga itu apa namanya dijual dengan harga yang berbeda. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dalam penjualan daging, tentu kita juga melihat bahwa daging itu kalau kita di pasar modern begitu itu sudah dijual berdasarkan mutu begitu. Nah, yang paling mudah kita lihat adalah berdasarkan potongan-potongannya begitu. Apakah itu sirloin atau tenderloin atau misalnya bagian cak atau knuckle begitu. Nah, itu apa namanya? Dijual dengan mutu yang berbeda dan tentu saja harga pun akan berbeda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat tentu mutu ini sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumennya dan tuntutan konsumennya. Kalau misalnya konsumen langsung begitu sebagai pengguna dari produk tersebut, misalnya daging begitu, kita adalah konsumen langsungnya. Bapak dan Ibu misalnya berjualan daging begitu di pasar begitu, atau Bapak dan Ibu ada yang membuat meat soup begitu. Nah, itu tentu akan beda begitu permintaan karakteristik dari daging yang Bapak Ibu jual itu apabila Bapak Ibu menjual ke konsumen langsung begitu atau ke industri begitu. Kalau ke konsumen langsung Bapak dan Ibu tentu saja itu akan lebih rigid begitu karena itu juga apa namanya individu-individu ini juga menginginkan kualitas-kualitas yang tertentu begitu Bapak dan Ibu. Beda misalnya kalau untuk industri begitu, industri apalagi misalnya kalau untuk pengolahan berikutnya, misalnya Bapak dan Ibu ada yang bergerak dalam bidang pembuatan nugget misalnya atau pembuatan sosis begitu. Nah, itu Bapak dan Ibu apabila misalnya akan membuat sosis, akan membuat bakso, tentu Bapak dan Ibu tidak memerlukan daging dengan mutu yang tinggi begitu. Nah, karena nanti dagingnya akan akan dihancurkan begitu dan kemudian dibentuk kembali. Nah, ini tentu saja ini semua akan menyebabkan beberapa perbedaan. Berikutnya kita lihat begitu bahwa mutu ini bisa kita bagi begitu. Ada yang eksternal, jadi kalau istilahnya disebut dengan mutu pangan eksternal. Sebetulnya eksternal itu bisa dilihat begitu dari luar begitu. Itu yang paling mudah begitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung melihat begitu atau mencium begitu tanpa diraba begitu itu atau tanpa dicicip begitu kita sudah tahu mutunya. Misalnya misalnya kalau untuk daging ya, tentu daging itu kita lihat dari warna begitu. Nah, warna itu tentu kalau Bapak dan Ibu lihat daging, nah ini juga Bapak dan Ibu di gambar yang di bawah ini ada beberapa warna begitu.
tentu Bapak dan Ibu ini akan memiliki preferensi sendiri begitu. Di mana yang paling bagus begitu kalau berdasarkan ini daging itu adalah yang merahnya merah cherry begitu atau merah muda. Nah, kalau yang sudah kehitaman begitu, nah ini apa namanya ya itu kualitasnya sudah tidak sebagus dengan yang warnanya merah cerah tadi. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa lihat begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memberi daging begitu, tentu sudah terbiasa begitu Bapak dan Ibu akan melihat dan akan membeli daging-daging yang warnanya memang merah cerah begitu. Kalau begitu sudah, apalagi kalau misalnya sudah terjadi perubahan warna, warnanya misalnya sudah menjadi agak kebiruan, nah itu tentu mutunya juga akan sangat turun, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari sisi bentuk, Bapak dan Ibu, ini yang paling mudah Bapak dan Ibu kalau membeli telur ya. Misalnya Bapak dan Ibu ada yang berjualan telur begitu, misalnya apakah nanti telurnya akan dibuat menjadi telur asin begitu Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu akan memilih telur yang bentuknya itu bagus begitu, ada standarnya. Jadi ada rasio antar panjang dan lebarnya. Misalnya apakah rasionya itu 3:4 begitu, sehingga nanti bisa hasilnya juga produk yang akan Bapak Ibu buat, misalnya nanti telur asinnya akan lebih bagus begitu. Dan mungkin Bapak dan Ibu juga akan memilih telur-telur yang ukurannya seragam begitu. Nah, sehingga nanti produk yang Bapak Ibu jual itu atau misalnya nanti telur asin yang Bapak Ibu buat itu nanti dijualnya akan seragam begitu. Nah, ini juga akan menentukan mutu dari produk yang Bapak Ibu akan kelola nantinya. Ini ukuran sama tadi dari bentuknya, dari ukurannya yang berapa, yang besar atau yang kecil begitu. Nah, ini juga bisa Bapak dan Ibu tentukan. Dan penampakan dan penampilannya ini tentu saja ya kalau telur itu harus jelas begitu kan ya. Jadi tidak ada cacat. Kalau Bapak dan Ibu akan membuat telur asin tentu akan memilih telur-telur yang bentuknya bagus begitu dan tidak cacat. Bapak dan Ibu kan suka ada telur misalnya yang ada yang keriput begitu, kemudian ada yang agak melengkung begitu. Nah, atau tidak proporsional begitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga tidak akan memilih telur-telur seperti itu. Karena ya ini nanti akan berpengaruh terhadap produk yang Bapak Ibu akan jual ya. Nah, beda misalnya kalau Bapak dan Ibu memberi telurnya itu nanti sebagai bahan untuk bahan untuk kue misalnya atau bahan untuk tambahan pada pembuatan nugget misalnya. Yaitu Bapak dan Ibu mungkin tidak begitu melihat bentuknya, tidak begitu diperhatikan begitu. Nah, ini kalau yang disebut mutu pangan eksternal, jadi yang secara eksternal bisa kita lihat begitu dengan mudah itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian secara internal, nah ini mutu pangan juga bisa dilihat secara internal. Intinya kalau yang internal itu ya internal itu di dalam begitu Bapak dan Ibu. Jadi kita baru bisa mengetahui kualitas dari produk tersebut, misalnya apakah itu susu, telur, daging begitu, atau kulit sekalipun begitu. Ya setelah kita melakukan analisis begitu, kalau untuk zat gizinya, atau kalau untuk rasa misalnya kita mencicipinya begitu. Nah, itu sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa diamati hanya menggunakan penglihatan dan perabaan saja begitu. Jadi ini kalau yang pangan internal ini tentu sudah include di dalam produknya tersebut. Seperti misalnya cita rasa misalnya. Nah, ini misalnya Bapak dan Ibu membeli susu misalnya. Nah, susu ini tentu Bapak dan Ibu akan tahu begitu apakah susu tersebut misalnya ada rasa kemanisan begitu, kemudian apakah gurih begitu,
Nah, itu setelah tentu Bapak dan Ibu mencobanya. Nah, begitu juga dengan keempukan, begitu kerenyahan, nah ini kesegaran, begitu kealotan. Nah, ini tentu ini secara fisik begitu ini harus dianalisis menggunakan alat begitu Bapak dan Ibu. Zat gizi juga tidak bisa dilihat apa namanya menggunakan pandangan mata begitu. Tentu ini memerlukan analisis begitu ya untuk menentukan misalnya Bapak dan Ibu membuat yogurt misalnya. Bapak dan Ibu membuat yogurt tentu memerlukan kualitas susu yang baik begitu. Terutama misalnya dari sisi bahan keringnya. Benar. Nah, Bapak dan Ibu tahu kandungan bahan keringnya ya tentu kan itu harus dianalisis begitu. Nah, ya, apa namanya tidak bisa hanya dilihat saja. Nah, ini Bapak dan Ibu jadi mutu pangan internal itu yang apa namanya yang ada di dalam produknya tersebut begitu. Jadi tidak bisa kita amati dengan penglihatan. Itu Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kalau kita lihat jenis mutu bahan pangan ini ada 4 Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sering dengar di sini ada mutu indrawi, begitu ada mutu fisik, ada mutu kimia, ada mutu mikrobiologi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya untuk produk pangan, tentu dari keempat jenis mutu ini yang paling utama adalah agar bisa diterima oleh konsumen Bapak dan Ibu ya memang yang lainnya juga harus memenuhi standar Bapak dan Ibu ya baik itu mutu fisik, mutu kimia maupun mutu mikrobiologi. Cuma apabila secara fisik bagus, secara kimia bagus, secara mikrobiologi bagus, tetapi apabila mutu indrawinya misalnya terutama dari sisi apa namanya sisi rasa begitu di sisi penampilan tidak menarik begitu ya konsumen itu tidak akan mau membelinya atau tidak mau memakannya begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian membuat suatu produk begitu, tentu yang harus pertama dilihat itu yang paling mudah begitu itu adalah mutu indrawi. Ya kalau tadi bisa kita padankan begitu mutu indrawi ini dengan mutu eksternal lah begitu cara padannya. Tapi ya lebih lanjut karena mutu indrawi nanti ada sisi rasa ya. Jadi mutu indrawi ini adalah mutu pangan begitu yang bisa dianalisis dengan atau bisa dilihat atau bisa dievaluasi menggunakan alat indera begitu Bapak dan Ibu. Jadi bisa menggunakan mata begitu dilihat oh ini misalnya susu ini bagus begitu apa namanya warnanya misalnya putih begitu. Putihnya itu ya putih khas susu begitu. Nah, kemudian dicium begitu. Nah, setelah dilihat begitu kita menggunakan indera penciuman begitu dicium oh ternyata wanginya adalah wangi khas susu begitu. Di mana wangi khas susu itu kan wanginya khas begitu apa namanya agak manis tapi agak anyir sedikit begitu. Nah, itu kemudian nanti setelah itu apa namanya dilihat begitu kemudian diraba sedikit begitu. Oh, ini misalnya nanti ini masih bagus nih konsistensinya atau misalnya apa bentuk cairnya itu masih pas begitu setelah kita pegang misalnya kita coba pegang begitu kita lihat nah itu tidak terlalu encer begitu dan juga tidak terlalu padat begitu jadi memang khas misalnya susu seperti itu karena kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti sudah biasa begitu dengan mengelola susu nanti begitu susu itu ada sesuatu misalnya ditambahkan sesuatu ditambahkan air nah pada saat kita lihat kita pegang itu akan terasa begitu. Nah, dan juga ya kemudian untuk indrawi berikutnya misalnya dicoba dicicipi begitu sedikit. Dicicipi misalnya oh rasanya ternyata ini rasa susu ini pas begitu.
rasanya itu ya ada sedikit manis dan agak sedikit gurih misalnya gitu. Khas begitu, khas dari rasa susu. Nah, itu semua apa namanya bisa dilihat secara indrawi. Nah, kalau fisik ya tentu Bapak dan Ibu bisa menggunakan alat begitu ya, alat-alat untuk melihat secara fisiknya seperti apa. Misalnya kalau susu ada alatnya, misalnya berat jenisnya berapa begitu dan lain sebagainya. Nanti ada alat-alatnya. Untuk kimia ini zat gizinya Bapak dan Ibu, terutama zat gizinya, proteinnya berapa begitu. Kemudian nanti lemaknya berapa, kemudian kadar airnya berapa, kemudian apa namanya BKTL-nya berapa begitu. Nah, itu semuanya apa namanya akan diuji begitu. Nah, ini tentu diuji menggunakan alat begitu. Dan mutu mikrobiologi ya ini juga tadi sudah dikemukakan oleh Pak Diki ya di sebelumnya itu bahwa mutu mikrobiologi ini juga harus memenuhi syarat. Misalnya kalau susu segar begitu, jumlah total bakterinya tidak boleh lebih dari 1 juta begitu. Nah, jadi 1 juta koloni begitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah tentu ini semua kan harus menggunakan alat Bapak dan Ibu ya. Kalau mikrobiologi ya minimal setelah kita biakan begitu kita harus lihat begitu, kita biakan, kita lihat, disimpan di inkubator dan nanti dihitung begitu. Nah ini jumlahnya berapa. Nah tadi kalau misalnya ada standarnya ya, ini maksimalnya misalnya 10⁻⁶ begitu kalau untuk susu segar. Nah kemudian misalnya tadi koli itu tidak boleh ada begitu. Nah itu adalah mutu mikrobiologi. Nah Bapak dan Ibu sekalian, dari jenis mutu bahan pangan ini saya utarakan sekali lagi bahwa kalau untuk bahan pangan atau makanan yang bisa langsung diterima oleh konsumen itu ya tentu mutu yang berhubungan dengan mutu indrawi. Karena sebagus apapun kandungan gizinya, sebersih apapun kandungan mikrobiologinya, kalau misalnya penampakannya tidak menarik begitu, baunya menyengat begitu, dan ya tentu tidak akan disukai oleh konsumen begitu, dan nantinya tidak akan dibeli begitu Bapak dan Ibu. Oke, nah ini ada contoh begitu. Jadi mutu itu kalau untuk produk hasil ternak sebagian besar sudah ada SNI-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau akan apa namanya akan mengajukan MD begitu. Nah, kalau untuk produk ternak tentu ada beberapa yang harus diuji begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, beberapa hal yang harus diuji ya Bapak dan Ibu standarnya menggunakan apa? Bapak dan Ibu bisa standarnya ya menggunakan standar nasional Indonesia ya. Ini salah satunya misalnya untuk nugget ayam misalnya. Untuk nugget ayam misalnya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi aroma, nah ini sebenarnya tadi yang disebut dengan apa namanya kalau kita lihat begitu di sini adalah yang indrawi begitu. Jadi nanti apa namanya lari. Nah, misalnya ini yang indrawinya, aromanya, misalnya persyaratannya, aromanya itu ya kalau kita coba dibaui begitu, aromanya itu normal begitu. Nah, atau kalau itu labelnya misalnya nugget itu nanti ditambahkan dengan aroma apa misalnya, dibuatkan misalnya Bapak dan Ibu membuat nugget dengan menggunakan lada misalnya. Nah, maka nanti aromanya itu aroma khas nugget begitu dan nanti aroma lada yang Bapak Ibu berikan juga apa namanya akan muncul begitu. Maka itu disebutnya adalah persyaratannya itu normal dan sesuai dengan label. Nah, kemudian rasa begitu. Nah, rasa juga sama begitu. Jadi rasa nugget itu ya harus seperti halnya nugget begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat nugget begitu, ya rasanya adalah rasa nugget ya. Jadi rasa nugget. Tapi ya nanti kalau misalnya nugget itu ditambahkan, misalnya Bapak dan Ibu ditambahkan nugget pedas begitu,
ya tentu rasanya rasa seperti nugget, tapi karena di labelnya ada pedas, maka itu sesuai dengan label begitu. Nah, Bapak dan Ibu itu ya. Kemudian tekstur begitu normal seperti halnya tekstur nugget begitu, dibungkus dengan tepung roti begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, nah ini mulai dari tadi yang apa namanya, yang mutu kimia. Nah, dari mulai kadar air, begitu, kadar protein, kadar lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu ini tentu bisa dianalisis hanya dengan menggunakan apa namanya, zat-zat atau menggunakan alat-alat analisis ya. Nah, ini kemudian sebetulnya di berikutnya itu sebetulnya harus ada yang mikrobanya Bapak dan Ibu. Nah, ini tidak apa namanya, tidak tampil di sini, tapi itu ada kandungan mikrobanya Bapak dan Ibu. Nanti dalam mikrobanya saya coba tampilkan sendiri ya. Nah, kalau corned beef, nah ini contoh yang lain begitu. Kalau ada Bapak dan Ibu yang membuat produk corned beef begitu, ya nanti sebagai acuannya Bapak dan Ibu bisa mengacu pada SNI nomor 013775 tahun 2006 ya tentang corned beef. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat begitu seperti ini. Jadi kalau lihat keadaannya, kemasannya harus normal begitu, jadi tidak ada gembung begitu. Kalau Bapak dan Ibu kan biasanya kalau cornet itu menggunakan kaleng begitu pada umumnya, tapi sekarang sudah mulai ada juga yang menggunakan plastik ya. Tapi pada umumnya kalengnya itu tidak penyok-penyok begitu ya. Nah, kemudian tidak ada bekas gembung begitu. Nah, tidak gembung. Nah, kalau kaleng atau plastik pun sama ya. Kalau misalnya gembung begitu, walaupun tidak bocor, nah itu ada sesuatu begitu terjadi di dalamnya. Ya mungkin sudah tumbuh bakteri yang menghasilkan gas begitu. Misalnya bakteri yang botulinum begitu, nah itu juga bisa menghasilkan gas begitu, dan itu tidak boleh dikonsumsi kalau sudah itu Bapak dan Ibu, karena ya nanti akan keracunan begitu. Warnanya normal begitu, kemudian baunya normal, normalnya itu ya normal khas. Nah, kemudian ini mutu kimianya. Itu Bapak dan Ibu ya, kalau cornet ya pada umumnya warnanya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kecuali kalau Bapak dan Ibu nanti di label dijelaskan betul apa namanya, ditambahkan apa begitu atau cornet apa. Tapi selain menggunakan SNI Bapak dan Ibu, untuk melihat kualitas juga kita bisa melakukan uji sesuai dengan nanti produk itu akan digunakan untuk apa. Misalnya keju begitu Bapak dan Ibu. Keju itu pada umumnya nanti penggunaannya itu akan diparut begitu kan Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu ada yang membuat makanan begitu yang atasnya ditaburi keju begitu, itu ya kejunya pasti akan diparut begitu. Dan nanti dari parutannya ini yang akan dibuat menjadi topping begitu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu ya salah satu standar kualitasnya kita harus dicoba untuk parut begitu seperti ini. Kalau diparut misalnya bisa bagus seperti ini, hasilnya parutannya tidak lengket begitu. Nah, ini merupakan menjadi menentukan bahwa ini kualitasnya bagus. Beda dengan yang ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nanti ada yang memproduksi keju begitu, nah itu nanti salah satu kriteria ujinya begitu Bapak dan Ibu coba lakukan pemarutan. Nah, kalau misalnya hasilnya ternyata seperti ini begitu, malah nempel-nempel dan hasil parutannya juga tidak berpisah begitu. Nah, ini kualitasnya tidak begitu bagus Bapak dan Ibu. Nah, ini dalam keju ini disebut dengan uji grafting Bapak dan Ibu. Jadi ada uji grafting. Ini ya ini istilah sananya begitu ya. Tapi ya kalau bahasa kitanya diparut begitu, kemudian nanti hasilnya itu lebih bagus begitu. Nah, ini grafting ini diparut begitu searah dengan dari atas ke bawah, intinya bisa diparut begitu. Nah, ini apabila parutannya tidak lengket, begitu ya, tadi sudah diutarakan, nah ini adalah yang memenuhi
standar mutu Bapak dan Ibu sekalian. Itu kemudian ini yang memenuhi standar kalau untuk keju begitu. Nah ini untuk mikrobiologi tadi seperti dikemukakan oleh pemateri sebelumnya. Ini kalau kita lihat dari produk hasil ternak dari mulai telur asin, telur ayam begitu, telur segar, susu bubuk, susu pasteurisasi, yogurt, susu kental manis, daging sapi, daging ayam, bakso, sosis, nugget, abon, dan madu, ini semuanya sudah ada SNI-nya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu memerlukan SNI-nya, Bapak dan Ibu bisa masuk ke lamannya, ke websitenya BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu di search di situ Bapak dan Ibu mau mencari SNI apa begitu. Nah, nanti akan keluar. Nanti Bapak dan Ibu tinggal tentukan yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian nanti biasanya karena sekarang lembaga pemerintah ini memerlukan pendapatan negara bukan pajak begitu PNBP. Nah, kalau zaman dulu ini gratis kalau kita download saja begitu. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah tidak bisa download gratis, tapi Bapak dan Ibu bisa membayarnya, tapi tidak mahal Bapak dan Ibu. Ini paling ya ada yang 15.000 begitu. Paling mahal itu saya lihat ada yang 25.000 begitu. Tapi pada umumnya satu SNI ini harganya 15.000 begitu. Nanti Bapak Ibu bayar begitu, kemudian nanti bukti pembayarannya diupload. Disertai dengan alamat email kita begitu, nanti SNI-nya akan dikirim ke email kita. Jadi soft file nanti Bapak dan Ibu dikasihnya. Nah, ini tadi yang angka lempeng total. Jadi ini jumlah bakteri begitu, jumlah bakteri total. Kalau Bapak dan Ibu yang membuat yogurt begitu, ini harus lebih besar dari 10⁻7 atau 10 juta begitu. CFU itu adalah colony forming unit, jadi terbentuknya koloni per gram itu harus lebih dari 10 juta begitu. Nah, kenapa kalau yogurt ini harus lebih dari 10 juta sementara yang lain kan harus lebih sedikit ya. Nah, itu karena yogurt itu kan memang sengaja kan ditambahkan bakteri begitu kan ya. Hanya bakteri yang ditambahkan di sini adalah bakteri yang menguntungkan Bapak dan Ibu ya. Jadi disebutnya bakteri asam laktat begitu. Kalau yang mudah di yogurt itu ada 2 bakterinya Bapak Ibu, ya ada ST dan LB begitu. Apa itu ST? Bakterinya Streptococcus thermophilus begitu. Dan LB-nya apa? Lactobacillus bulgaricus. Nah, itu harus tumbuh kedua bakteri tersebut begitu. Nah, harus di atas 10⁻7 atau 10 juta. Kalau kurang dari itu, ya itu tidak dinamakan yogurt Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau salmonella begitu, nah itu tidak boleh ada Bapak dan Ibu ya. Kemudian coli juga ini tidak boleh ada, walaupun ada ini di beberapa produk boleh, tapi ini jumlahnya itu tidak boleh banyak begitu. Ini hanya 1 kali 10⁻1, jadi hanya 10 koloni begitu. Jadi maksimal 10 koloni, tidak boleh lebih begitu. Ini Bapak dan Ibu kalau untuk mikrobiologinya. Jadi sudah ada standarnya, Bapak. Nah, bakteri-bakteri tersebut Bapak dan Ibu, kenapa tidak boleh ada begitu? Tadi sudah dikemukakan ya oleh pembicara berikutnya, karena akan menyebabkan peracunan makanan. Jadi nanti makanan yang kita konsumsi itu bisa mengandung racun Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa keracunan begitu kalau kita mengkonsumsi makanan tersebut begitu. Nah, ini peracunan makanan ini kalau kita lihat ya ada enterotoksin, ada botulismus, ada peracunan bongkrek. Nah, ini tempe bongkrek terutama Bapak dan Ibu ya kalau yang ini. Kalau yang enterotoksin ini nanti bisa menyerang usus Bapak dan Ibu. Jadi makanan tersebut misalnya sudah mengandung bakteri atau mengandung penyakit, mengandung zat-zat yang bisa membahayakan begitu, itu pada manusia, kemudian dikonsumsi, nanti masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halusnya nanti
keracunan begitu. Nanti usus halusnya rusak begitu, dan nanti biasanya ini yang biasa Bapak dan Ibu kalau makan makanan yang sudah ada enterotoksinnya itu bisa mencret, bisa foaming, bisa muntah begitu. Kalau botulismus, nah ini ini Bapak dan Ibu, ini sering terjadi pada makanan kaleng ya. Jadi tadi kornet begitu. Kornet, kalau kornet itu nanti pada saat setelah pengalengan, kemudian nanti kan harus disterilkan. Nah, kalau pensterilannya ini tidak baik, maka nanti Clostridium botulinum ini tidak mati begitu. Nah, Clostridium botulinum ini dia kalau tumbuh itu tidak perlu oksigen, jadi dia kalaupun ada di dalam kaleng yang sudah Bapak Ibu buat begitu, dia akan tetap saja tumbuh begitu. Nah, tumbuh sehingga dia itu bisa mengeluarkan racun begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kelihatan sebetulnya karena salah satu yang dihasilkannya itu gas begitu. Nah, nanti pada saat di packingnya atau di ininya dia itu akan mengembung begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat kemasan kalengnya dia akan menggembung. Nah, kalau sudah menggembung begitu ya itu Bapak dan Ibu harus hati-hati, kemungkinan itu sudah ada botulismusnya. Kalau ini bongkrek ini, kalau Bapak dan Ibu membuat tope bongkrek ya, nah itu biasanya. Nah, kalau dilihat di mikroskop sebetulnya ya bentuknya bagus-bagus Bapak dan Ibu. Kalau Staphylococcus begitu. Nah, ini coccus ya, bulat-bulat seperti ini begitu. Nah, kalau Clostridium itu biasanya batang seperti ini, Pseudomonas juga batang gitu. Kalau bentuknya bagus begitu, tapi ini bisa menyebabkan keracunan ya pada kita sebagai konsumennya. Oleh karena itu tadi materi yang sebelumnya tentang sanitasi ini harus betul-betul dilaksanakan Bapak dan Ibu. Nah, ini salah satu bentuk yang sanitasinya kurang bagus Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang membuat bakso atau membuat sosis begitu, dan menggiling seperti ini, menggiling adonannya di pasar-pasar begitu. Nah, biasanya kondisinya tidak jauh dari gambar ini. Nah, kalau bisa Bapak dan Ibu ini diberitahukan pada yang mengelolanya begitu, ini agar lebih higienis begitu, sehingga nanti kemungkinan produk kita terkontaminasi dari bakteri-bakteri yang ada di sekitar ini bisa dihilangkan begitu. Jadi tadi di materi sebelumnya ya sudah disampaikan oleh Pak Diki begitu tentang bagaimana syarat-syaratnya begitu kita menyimpan mesin dan lain sebagainya begitu. Nah, itu sehubungan dengan tadi sanitasi ya. Kalau seperti ini agak riskan Bapak dan Ibu. Nah, tapi bakteri juga Bapak dan Ibu, jadi tidak semuanya itu menyebabkan hal-hal yang negatif begitu. Ada juga bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang pengaruhnya positif begitu pada produk pangan. Bahkan sengaja begitu dikembangkan begitu. Nah, ini salah satunya yang sering digunakan untuk starter ya. Jadi misalnya ini bakterinya jenisnya bakteri asam laktat. Nah, ini kalau bakteri-bakteri ini diantaranya misalnya Bapak Ibu sering kalau ada yang membuat keju begitu, barangkali Bapak dan Ibu ada yang berusaha membuat keju, nah itu juga pada saat penggumpalan begitu itu kan bisa menggunakan bakteri begitu. Nah, kemudian saat pembuatan culture buttermilk juga sama begitu. Nah, itu juga menggunakan atau susu asam begitu, yogurt begitu. Nah, ini susu acidophilus begitu. Nah, ini ataupun produk fermentasi susu lainnya ini menggunakan bakteri. Bakteri yang digunakan di sini adalah bakteri asam laktat Bapak dan Ibu ya. Seperti tadi saya utarakan kalau yogurt begitu yang paling umum begitu. Nah, itu yang ditambahkan biasanya bakterinya itu 2 begitu. Ya, ST dan LB begitu. Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus burgharicus. Nah, kalau yang acidophilus begitu ya ini
tambahkan apa namanya bakteri lain, biasanya ini probiotik, ditambahkan dengan probiotik. Nah, kenapa harus ditambahkan dengan bakteri, Bapak dan Ibu ya? Kalau untuk membuat makanan, misalnya Bapak dan Ibu membuat produk yogurt begitu. Atau Bapak dan Ibu nanti ingin membuat produk sosis begitu. Tapi Bapak dan Ibu ingin sosisnya lain dengan yang lain. Misalnya sosisnya Bapak dan Ibu lakukan fermentasi begitu. Nah, itu juga bisa. Nanti tinggal ditambahkan sosisnya itu dengan bakteri asam laktat begitu yang bisa tumbuh begitu. Sehingga nanti sosisnya itu khas begitu. Jadi ada rasa yang beda begitu. Karena Bapak dan Ibu kalau produk ini ditambahkan dengan bakteri asam laktat, nah bakteri-bakteri ini akan membuat flavor yang khas begitu. Jadi flavornya, aromanya, nah ini khas begitu. Nah, apalagi misalnya kalau kita tambahkan dengan yeast begitu. Nah, itu biasanya tumbuh juga alkohol begitu. Misalnya Bapak dan Ibu membuat kefir misalnya. Nah, kefir. Nah, kefir itu beda dengan yogurt begitu. Kalau Bapak dan Ibu coba apa namanya dibaui begitu, aromanya beda begitu antara kefir dengan yogurt begitu. Ya, karena kefir menambahkan yeast begitu. Jadi ada kalau bahasa ininya apa namanya ragi begitu, ditambahkan ragi begitu. Nah, Bapak dan Ibu, nah flavor ini sebetulnya dan juga ada perubahan rasa begitu menjadi lebih asam. Ini sebetulnya karena ada aktivitas tadi, jadi protein yang dan juga lemak-lemak yang ada pada susu misalnya atau pada daging begitu yang kita tambahkan bakteri asam laktat tersebut diubah begitu ya, atau bahasanya didegradasi begitu. Nah, diubah begitu. Nah, itu sehingga menyebabkan terjadinya beberapa senyawa begitu yang bisa menyebabkan asam misalnya. Asamnya itu ya karena terbentuknya asam laktat misalnya. Kemudian baunya yang khas, apalagi ada yang menyengat begitu, biasanya itu ada produksi alkohol misalnya. Nah, bakteri asam laktat ini juga Bapak dan Ibu jangan khawatir ya, nanti oh ini ditambahkan bakteri, nanti bakteri yang tadi yang bahayanya begitu seperti salmonella begitu ya, listeria begitu itu bisa tumbuh. Ternyata tidak Bapak dan Ibu ya. Bakteri-bakteri yang tadi yang berbahaya itu biasanya tumbuh pada pH yang normal biasanya Bapak dan Ibu. Ya sekitar 7 lah, tidak jauh lebih atau kurang begitu, tapi tidak jauh dari situ. Nah, kalau bakteri asam laktat, nah ini pH-nya itu kalau Bapak dan Ibu ukur begitu keasamannya itu rendah Bapak dan Ibu. Kalau yogurt saja misalnya itu pH-nya itu sekitar 4,2 begitu. Nah, di situ semua bakterinya mati begitu. Bakteri-bakteri yang tadi yang bahaya atau yang patogen itu mati Bapak dan Ibu. Jadi mikroorganisme yang tidak kehendakan itu biasanya ini terhambat begitu. Bahkan mati begitu karena kondisinya menjadi tidak cocok bagi kehidupan bakteri lain. Nah, ini Bapak dan Ibu ada bakteri probiotik. Nah, ini bakteri probiotik ini apa namanya sering ditambahkan pada susu fermentasi ya. Nah, ini karena dia itu bisa memberikan kelebihan pada kesehatan manusia. Bapak dan Ibu sekalian, ini kenapa kita ada bakteri probiotik begitu? Nah, ini bakteri probiotik ini sebetulnya tadi bakteri asam laktat begitu ya, yang dia itu bisa hidup sampai di usus halus. Jadi kalau beberapa bakteri begitu, bakteri asam laktat begitu, itu biasanya di usus halus itu tidak hidup begitu, karena di usus itu kan pH-nya juga sangat rendah Bapak dan Ibu. Jadi, nah ini ada bakteri-bakteri yang masuk itu sebetulnya mati begitu. Tapi ada jenis-jenis bakteri tertentu disebut bakteri probiotik. Biasanya mereka itu masuknya bakteri asam laktat juga, hanya dia itu yang bisa tumbuh sampai di usus halus. Nah itu apa namanya ditambahkan.
Misalnya ada Bacillus acidophilus misalnya, atau yang lainnya juga ada beberapa begitu. Nah, sehingga nanti bakteri-bakteri yang baik ini, nah seperti halnya salah satu apa namanya yogurt atau yang sering ada di apa namanya di iklan begitu. Saya minum 2 misalnya yang itu, nah itu dia menggunakan probiotik begitu. Sehingga bakteri tersebut bisa tumbuh di dalam usus. Nah, karena bakteri itu tumbuh di dalam usus, nah bakteri asam laktat ini dia bisa mengubah zat-zat makanan lebih baik lagi dan menghasilkan produk-produk yang memang bisa diserap langsung oleh apa namanya oleh usus halus tersebut. Jadi usus halusnya menjadi lebih sehat begitu dan apa namanya zat makanan yang bisa dikonsumsi juga lebih banyak. Itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang itu berkembang juga dengan kalau Bapak dan Ibu ada makanan yang prebiotik begitu atau disebutnya itu simbiotik begitu. Simbiotik itu biasanya memadukan antara prebiotik, jadi bakteri-bakteri yang bisa tumbuh sampai ke usus halus. Jadi kalau dihitung itu 10 pangkat 7-nya itu tadi begitu ya. Itu tidak hanya pada minumannya begitu yang dikonsumsi, tapi di usus halus itu kalau dihitung jumlah bakteri asam laktatnya itu 10 pangkat 7 juga. Jadi ada 10 juta begitu. Nah, itu baru disebutnya probiotiknya bisa tumbuh begitu. Jadi bakteri asam laktat yang baiknya bisa tumbuh begitu. Nah, ini ada juga saat ini berkembang juga yang disebut dengan minuman yang simbiotik begitu. Jadi memadukan antara probiotik, jadi bakteri-bakteri asam laktat yang bisa tumbuh pada saluran usus begitu, dengan prebiotik. Prebiotik ini adalah zat makanan yang dia itu tidak habis begitu didegradasi pada usus halus begitu. Jadi dia itu di usus halusnya lewat juga begitu. Nah, ini nanti ada bakteri juga yang probiotik itu yang ikut lewat juga. Nah, nanti di dalam usus besar ini masih bisa berkembang begitu. Bakterinya berkembang dengan memanfaatkan zat makanan tadi yang prebiotiknya itu biasanya itu kacang-kacangan Bapak dan Ibu begitu ditambahkannya. Nah, itu bisa sampai di usus besar begitu. Nah, itu bisa prebiotiknya juga berkembang begitu. Nah, sehingga di usus besar masih ada sesuatu yang bisa diserap begitu. Biasanya kalau di usus besar itu kan yang diserap hanya air begitu. Karena zat makanan sudah tidak ada apa namanya pendegradasi lagi kecuali bakteri pembusuk begitu. Tapi kalau probiotik bisa masuk situ, kemudian zat makanannya dari tadi yang kacang-kacangan atau prebiotik begitu. Nah, itu apa namanya bisa berkembang. Nah, itu sedang berkembang Bapak dan Ibu makanan yang seperti itu. Misalnya apa namanya memadukan antara apa membuat yogurt begitu dikombinasi dengan ditambahkan kacang begitu. Atau ditambahkan dengan kedelai misalnya. Memadukan antara susu sapi dengan susu kedelai begitu dipadukan, ditambahkan starter yogurt ditambah dengan prebiotik begitu. Nah, kemudian itu bagus begitu. Nah, begitu juga dengan tadi dengan sari kacang-kacangan begitu ditambahkan kacang apa begitu ditambahkan ke susu kemudian difermentasi begitu jadi susu fermentasi. Nah, itu biasanya itu lebih bagus lagi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nah ini kalau untuk yogurt begitu itu sudah ada syarat mutunya berdasarkan SNI nomor 2891 tahun 2009 ya. Nah, kalau kita lihat bahwa yogurt itu ya penampakannya harus kental padat ya. Jadi yang asalnya susu biasa begitu, nah ini nanti kalau sudah berubah jadi yogurt yaitu harus kental ke padat begitu. Jadi tidak boleh lagi cair seperti susu biasa begitu. Kalau tetap cair ya berarti tidak jadi Bapak dan Ibu ya. Jadi kenapa ini jadi kental dan padat begitu? Yaitu karena ada apa namanya tadi protein yang ada pada susu begitu, dia itu akan berubah begitu karena
kondisi asam begitu ya. Asamnya itu kan dihasilkan oleh bakteri asam laktat karena menghasilkan asam laktat sehingga menggumpalkan kasein begitu. Dan akhirnya jadi padat begitu. Padat dan juga ya apa namanya rasanya asam begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau dihitung lemaknya ini maksimal 3,8, berat bahan kering tanpa lemaknya 8,2%, jumlah asam laktat, nah ini 0,5 sampai 2 begitu. Nah, jumlah bakteri, nah starter tadi bakterinya adalah ST dan LB begitu, itu minimal 10 pangkat 7. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang mutu, tentu saja ini kita ini tidak terlepas dari tuntutan konsumen. Nah sebetulnya kenapa sih pemerintah itu membuat standar mutu begitu, ada standar nasional Indonesia? Ya karena kalau kita lihat untuk penentuan mutu ini kan antara konsumen dengan produsen ini beda begitu ininya, apa namanya, keinginannya. Karena mutu itu sebetulnya identik dengan biaya kalau dari sisi produsen begitu. Nah, oleh karena itu kalau konsumen inginnya kan barang-barang itu yang harganya murah tapi mutunya bagus begitu. Nah, berbeda dengan produsen. Produsen inginnya mutunya biasa saja karena cost-nya pasti rendah begitu, tapi harganya yang tinggi begitu. Nah, oleh karena itu harus ada penengah. Nah, penengahnya adalah pemerintah, Bapak dan Ibu. Nah, kenapa pemerintah mengeluarkan SNI, Standar Nasional Indonesia? Ya, jadi itu untuk menengahi antara keinginan konsumen dengan keinginan produsen, Bapak. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai produsen, Bapak dan Ibu, kita memenuhi SNI itu sebetulnya adalah batas minimum, Bapak dan Ibu. Jadi batas minimum yang ditentukan oleh pemerintah agar apa namanya itu sesuai dengan keinginan konsumen juga begitu. Jadi tengah-tengah lah begitu. Jadi itu tengah-tengahnya Bapak dan Ibu. Nah konsumen ini tuntutannya itu kalau untuk produk makanan tentu saja keamanan pangan dan mutu pangannya ya. Jadi apa namanya makanan yang dimakan ini harus aman begitu. Jangan sampai makanan yang dimakan ini seharusnya menyehatkan malah menyakitkan begitu atau bisa menimbulkan kematian begitu. Nah itu jadi harus aman begitu. Nah mutu pangan, nah ini mutunya kalau menurut konsumen harus mutunya ya karena makanan ini untuk memberikan gizi pada tubuh maka mutunya harus tinggi begitu Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu perlu adanya jaminan mutu dan keamanan pangan. Nah, ini jaminan mutu dan keamanan pangan tadi saya utarakan. Ini di apa namanya diaturnya ya akhirnya oleh pemerintah begitu sebagai ya kalau dalam pertandingan sebagai wasit lah begitu, sebagai penengah Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu kan perlu adanya jaminan mutu. Nah, jaminan mutu maka pemerintah membuat tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Diki ya, tentang sanitasi diantaranya. Atau kalau Bapak dan Ibu ingat misalnya atau yang sudah mengajukan MD tentang CPPPOB begitu, cara pembuatan pangan olahan yang baik misalnya. Nah itu untuk menjamin mutu dan keamanan pangan sebetulnya itu Bapak dan Ibu. Jangan sampai juga nanti konsumen itu mengkonsumsi makanan atau produk hasil ternak ini malah menjadi sakit begitu. Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar begitu atau pernah pernah ada pengalaman begitu. Beberapa tahun yang lalu begitu itu apa namanya ada program pemberian susu misalnya untuk anak SD. Nah, ternyata anak SD-nya itu ya biasanya lancar begitu, tapi pada suatu saat ternyata anak SD-nya itu keracunan begitu. Nah, itu kenapa terjadi keracunan? Ya, ini karena belum ada jaminan mutu keamanan pangannya. Mungkin itu akan terkontaminasi begitu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi inginnya pemerintah misalnya anak-anak SD ini semuanya sehat, pintar begitu karena gizinya tercukupi, malah menjadi sakit. Nah, ini Bapak dan Ibu.
Nah, di Bandung ada kejadian begitu, anak-anak SD membeli susu pasteurisasi pada tukang dagang susu keliling yang mangkal di depan SD-nya. Ternyata setelah minum itu hampir semuanya keracunan, Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya pedagangnya ditangkap polisi, Bapak dan Ibu. Ya, karena itu deliknya adalah sudah pidana, Bapak dan Ibu. Karena memang kalau makanan ini harus betul hati-hati, terutama dari sisi keamanan panganannya. Nah, oleh karena itu, agar memenuhi ketuntutan konsumen ini, penerapan GMP, begitu. GMP itu Good Manufacturing Practices, begitu. Bahasa kitanya itu CPPOB, Bapak dan Ibu ya. Ini sama saja GMP ini dengan CPPOB, itu bahasa Indonesianya. Cara pembuatan pangan olahan yang baik, begitu. Nah, ini harus kita lakukan, begitu. Nah, ini harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan ya, dan juga konsisten. Jadi jangan kadang diterapkan, kadang tidak, begitu Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, kalau untuk CPPOB ya, atau penerapan GMP mungkin sudah biasa. Kalau yang belum dan ingin tahu apa saja yang harus dikerjakan, Bapak dan Ibu bisa download sebetulnya ya, bisa download aturannya. Itu ada kalau pelaksanaannya itu, standar pelaksanaan itu ada peraturan dari Departemen Perindustrian, kelihatannya itu tahun 2003, Bapak dan Ibu. Di internet Bapak dan Ibu googling begitu, nanti ada tinggal diikuti begitu itu semua. Nah, kemudian pangan yang aman dan bermutu itu seperti apa, Bapak dan Ibu? Nah, disebut dengan aman ini bebas dari bahaya cemaran ya. Nah, baik itu cemaran kimia, fisik, mikrobiologis, maupun nanti dengan kepercayaan ya. Nah, kimia apa saja misalnya, bebas dari bahaya atau cemaran kimia. Nah, ini terutama yang kimia itu, Bapak dan Ibu, banyak pengusaha kita begitu, terutama yang mungkin informasinya terbatas begitu, karena jarang mendapatkan informasi begitu, karena mungkin tidak baca atau lain sebagainya, itu menambahkan sesuatu pada produk yang dibuatnya, padahal yang ditambahkan itu zat yang tidak diperbolehkan. Jadi biasanya cemaran kimia ini ada yang ditambahkan misalnya pada pembuatan bakso misalnya, tiba-tiba ditambahkan dengan boraks begitu, dengan harapan akan lebih kenyal dan lebih tahan lama. Nah, itu tidak boleh begitu, karena boraks tidak termasuk dalam bahan tambahan pangan yang diperbolehkan. Nah, sebetulnya ada begitu bahan tambahan pangan yang diperbolehkan begitu, apabila memang Bapak dan Ibu kekenyalannya ingin betul-betul bagus begitu ya. Tidak atau misalnya kualitas dagingnya memang agak kurang bagus misalnya. Misalnya menggunakan sodium tripolifosfat misalnya. Tapi penggunaannya dibatasi Bapak dan Ibu. Nah, tidak boleh terlalu banyak. Bapak dan Ibu untuk melihat ini, Bapak dan Ibu bisa juga mendownload aturan tentang bahan tambahan pangan ya. Di sana ada jenisnya apa, begitu namanya apa, dan nanti jumlah maksimumnya berapa begitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan itu gitu. Jangan menggunakan yang yang biasa digunakan oleh pengusaha yang informasinya mungkin belum literasinya belum baik begitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sana. Kemudian bebas dari bahaya atau cemaran fisik. Nah, ini Bapak dan Ibu, cemaran fisik juga ini untuk UKM ini betul-betul juga harus diperhatikan. Cemaran fisik yang sering ada pada produk UKM itu terutama adalah kayu Bapak dan Ibu ya, potongan atau misalnya staples Bapak dan Ibu ya. Isi staples itu kadang-kadang masuk begitu di situ. Atau misalnya potongan dari plastik begitu. Nah, itu juga sering masuk begitu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu ya itu harus betul-betul Bapak dan Ibu pada saat pada saat membuat produk itu jangan sampai hal-hal tersebut masuk begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, atau mikrobiologis diantaranya yaitu bakterinya begitu ya. Kemudian
lalat dan lain sebagainya begitu. Nah ini juga harus di ini. Nah kemudian kepercayaan. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menjual, kalau di Indonesia kan kepercayaan ini agar aman, akhirnya dikeluarkan halal begitu ya. Nah ini jadi kalau memang yang halal ya halal begitu, itu bisa diinikan untuk umat muslim begitu. Tapi kalau misalnya yang tidak halal ya ini tidak aman bagi umat-umat tertentu begitu yang memang secara kepercayaan tidak mengkonsumsi barang-barang atau bahan makanan tersebut. Misalnya apa namanya daging sapi misalnya. Daging sapi kalau misalnya untuk umat Islam ya bisa halal, bisa haram begitu. Kalau dipotongnya tidak sesuai syariat Islam menjadi tidak boleh begitu, tidak halal begitu dan tidak aman untuk dikonsumsi. Tapi kalau menurut orang Buddha misalnya itu apa namanya memang tidak boleh begitu kan? Nah seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan. Nah kemudian bermutu apabila memenuhi standar ya, baik itu standar yang ditentukan oleh konsumen atau peraturan ataupun industri. Biasanya standar ini yang paling utama adalah ikuti peraturan atau regulasi. Karena kalau berdasarkan konsumen, kalau kita misalnya menjualnya konsumennya tidak tertentu begitu, inginnya konsumen itu mutunya tinggi, harganya rendah pada umumnya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu memang disetrikkan membuat produk itu konsumennya tertentu begitu. Nah, itu lain lagi Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena kalau peraturan ya berdasarkan SNI begitu. Jadi apa namanya ada standarnya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi intinya pangan yang aman dan bermutu ini kita harus membuat aman begitu dan juga bermutu begitu. Makanan ini dari mulai peternakannya sampai ke meja makannya begitu. Jadi ini jangan sampai. Nah, ini kalau penggolongan bahan pangan Bapak dan Ibu berdasarkan jenis dan masa simpan, Bapak dan Ibu harus melihat juga bahwa ada makanan-makanan itu yang sangat mudah busuk begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini bilangan daluarsanya itu hanya bilangan hari ya Bapak dan Ibu. Misalnya daging segar, susu cair, produk segar. Nah, ini mudah busuk Bapak dan Ibu. Oleh karena itu ini harus penanganannya harus betul benar. Dan ini juga kalau izinnya yang ini tidak bisa pakai RT Bapak dan Ibu ya. Ini MD begitu atau ML kalau yang dari luar. Ini dari BPOM. Nah, kemudian yang semi perishable ini yang masa daluarsanya ini bisa beberapa minggu begitu. Nah, ini produk bakery misalnya ini masih bisa begitu atau yang apa namanya yang tahan begitu. Yang tahan ini biasanya adalah yang kering biasanya Bapak dan Ibu dalam kaleng begitu. Nah, ini apa namanya jenis makanan. Jadi ini juga Bapak dan Ibu harus lihat begitu karena ini kontaminasi bakteri atau mikroorganisme di sini ini sangat berperan sekali. Kalau yang highly perishable food ini bakteri ini sangat cepat sekali tumbuhnya. Jadi ini oleh karena itu ini harus hati-hati karena ini apa namanya kalau terutama susu ya yang sering diinikan begitu. Nah, sering diberikan kepada anak-anak, jangan sampai nanti anak-anak itu yang inginnya menjadi sehat, malah menjadi sakit Bapak dan Ibu. Nah, ini kerusakan pada daging ya Bapak dan Ibu, diantaranya contohnya seperti ini, biasanya keluar lendir. Nah, lendir ini ya ini ada bakterinya ya, ada bakteri tertentu, ada Pseudomonas. Nah, kalau warna nanti ini kalau lendir oleh bakteri, kalau warna ini biasanya ini ada H2O2. Nah, ini sama bakterinya bakteri tertentu juga. Jadi pada daging ini bakterinya itu gantian Bapak dan Ibu. Ada bakteri ini duluan, Pseudomonas, Streptococcus, nanti setelah ini tidak sesuai kondisinya masuk Lactobacillus, Streptococcus begitu, warnanya berubah, kemudian nanti jadi tengik begitu. Nah, kemudian di akhir nanti biasanya keluar kapang jamur nih seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini biasanya di akhir-akhir nih. Jadi nah, bagaimana untuk mengendalikan itu semua bakterinya agar tidak tumbuh begitu? Bapak dan Ibu bisa menggunakan beberapa teknologi, diantaranya adalah Hurdle teknologi. Sebetulnya begini Bapak dan Ibu, yang mudahnya begitu Hurdle teknologi itu adalah bagaimana kita melakukan usaha
agar bakteri-bakteri yang makhluk halus yang tidak kelihatan sama kita itu di saat dikonsumsi oleh konsumen itu tidak ada begitu, atau jumlahnya itu sangat sedikit begitu. Otomatis Bapak dan Ibu harus melakukan beberapa kegiatan untuk menanganinya. Misalnya Hurdle teknologi itu beberapa kegiatan Bapak dan Ibu ya. Jadi mulai misalnya kalau ini dianggap lompat gawang begitu, misalnya ini listeria begitu, ini bakteri ya listeria ini. Nah misalnya ini dibersihkan dulu begitu, misalnya di daging misalnya, atau misalnya di di telur misalnya. Nah itu misalnya ini bersihkan dulu, begitu. Boleh dicuci, boleh di apa begitu. Nah kemudian setelah itu simpan di tempatnya itu memang harus yang sudah sanitize begitu. Jadi bersih dan bebas dari kuman Bapak dan Ibu ya. Karena bersih itu belum tentu juga bebas dari kuman Bapak dan Ibu. Nah kemudian setelah itu orang-orang yang bekerjanya itu juga Bapak dan Ibu lakukan training. Jadi tadi sudah dikemukakan ya. Jadi mereka itu harus ada training, minimal training cuci tangan lah begitu. Nah sehingga nanti di tangannya itu tidak menambah lagi bakteri yang lain. Belum training yang lainnya, cara memegang makanan begitu. Nah kemudian nanti misalnya setelah itu misalnya simpan di suhu yang dingin begitu. Jadi yang asalnya listerinya banyak, lama-lama itu kan tinggal sedikit atau udah mati semua begitu, atau sudah hilang. Nah itu, jadi ini kalau misalnya contoh begitu, contohnya itu makanan kita panaskan, setelah dipanaskan simpan di tempat dingin begitu. Setelah simpan di tempat dingin misalnya kita lakukan pengeringan begitu. Setelah dikeringkan kita asamkan begitu. Nah, kemudian ditambahkan pengawet, wah ini aman begitu. Ini bakterinya mati begitu dan tidak ada bakterinya. Nah, ini ada beberapa begitu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang paling mudah itu kalau ini kebanyakan ya, mungkin Bapak dan Ibu ya tadi bisa dengan pencucian, dengan pemanasan begitu. Dan setelah itu misalnya Bapak dan Ibu ruangannya itu harus sanitize begitu. Jadi sanitasi. Nah, ini misalnya dalam pembuatan salami ya mungkin juga ini bisa disebut Hurdle teknologi. Jadi salami ini adalah kita membuat sosis kemudian difermentasi begitu atau misalnya diasap begitu. Nah, diasap begitu. Nah, asap juga sama, ini juga membunuh bakteri Bapak dan Ibu. Ada beberapa cara kan yang biasa Bapak Ibu lakukan, misalnya ya tadi dipanaskan, didinginkan, begitu kan ya. Ada yang diasap begitu. Nah, ini juga sama Bapak dan Ibu. Nah, ini berkenaan dengan aktivitas air begitu Bapak dan Ibu. Jadi AW ini water activity. Jadi water activity ini adalah kadar air begitu yang bisa digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme Bapak dan Ibu. Jadi belum tentu bahan makanan tersebut bahan cair begitu, tapi kalau AW-nya rendah begitu, ya itu bakterinya tidak bisa tumbuh begitu. Misalnya pada kalau di Bogor itu asinan begitu kan ya, asinan yang dari buah-buahan itu kan yang atau manisan begitu. Nah itu juga bisa begitu. Kadar air tinggi AW-nya rendah. Kalau pH keasaman Bapak dan Ibu. Jadi titik kritisnya itu AW itu 0,85 dan pH itu di 4,6. Jadi kalau yang di atas 0,85 AW itu satunya itu di air Bapak dan Ibu ya. Air murni begitu itu AW-nya 1 lah gitu. Nah, ini kemudian kalau di 0,85 semakin misalnya ditambahkan gula, ditambahkan ditambahkan garam, itu kan biasanya bakteri tidak bisa tumbuh gitu. AW-nya kalau dihitung menjadi turun Bapak dan Ibu. Nah, ini resiko bahan pangan itu rendah begitu, bisa rendah itu misalnya kalau kita turunkan pH-nya diturunkan dari 4,6 dan AW-nya juga diturunkan di 0,85. Nah, misalnya ini untuk produk kering dengan pH-nya yang rendah. Jadi yang kering begitu produk kering dan pH rendah. Kemudian yang sedang biasanya pH-nya lebih kecil dari 4,6 tapi AW-nya tinggi. Atau pH-nya lebih dari 4,6 AW-nya rendah. Nah, contohnya ini asinan misalnya atau daging kering. Daging kering kan pH-nya di atas 4,6.
Tapi kalau kita lihat activity waternya itu di bawah 0,85. Apalagi kalau daging keringnya itu dari dendeng begitu. Nah, dendeng itu lebih sedikit lagi AW-nya karena selain kering begitu, dendeng kering begitu ya, dia itu juga ada gula begitu di situ. Ikan asin, biskuit begitu, yang risiko tinggi, nah ini ya pH-nya di atas 4,6, AW-nya lebih dari 0,85. Itu Bapak dan Ibu risikonya tinggi. Nah ini jadi harus aman dari mulai peternakan sampai ke konsumen. Jadi makanan itu harus menyehatkan. Bapak dan Ibu yang ada di bagian produksi, processing di sini, yaitu gunakanlah tadi ya CPPUB atau GMP yang baik. Nah ini kalau keamanan pangan dari mulai di farmnya, kalau ini perkebunan, kalau kita peternakan begitu ya. Nah ini good farming practices begitu. Kemudian nanti pada saat panen ada good handling practices. Pada saat pengangkutan ada good transportation practices begitu. Nah ini saat produksi Bapak dan Ibu pada umumnya memproduksi ini harus ada good manufacturing practices. Nah nanti diuji begitu ini harus ada good laboratory practices begitu. Nah, produk jadinya, nah ini harus di handling lagi. Good handling practices harus baik begitu. Kalau untuk produk hasil ternak ini rantai dingin ya yang harus dilakukan di semua lini ini. Karena kalau tidak rantai dingin bakterinya tumbuh Bapak dan Ibu. Nah, sehingga nanti konsumen yang mengkonsumsinya itu akan bahagia begitu Bapak dan Ibu dan akan sehat begitu Bapak. Itu nah kemudian perlunya standar mutu tentu untuk apa saja. Nah, ini agar mutu pastian terhadap mutu spesifik. Jadi kita ini pas begitu, jadi mutunya itu tertentu begitu. Misalnya mutunya memenuhi semua SNI begitu Bapak dan Ibu. Jadi standar mutu ini ya memang mutunya memenuhi standar SNI. Sehingga akhirnya akan mendapatkan kepuasan pelanggan begitu Bapak dan Ibu. Karena pelanggan tahu bahwa yang dikonsumsi sama dia itu adalah standarnya misalnya lebih tinggi dari SNI begitu Bapak dan Ibu. Kemudian meningkatkan daya saing pasar begitu. Nah, karena kalau yang bermutu tinggi tentu saja ini akan oleh konsumen ini akan lebih disukai begitu dan konsumen percaya begitu ya, dengan produk yang kita buat. Kemudian membentuk budaya mutu. Nah ini kalau kita sudah menentukan bahwa produksi kita ini harus selalu sesuai dengan standar mutu, maka karyawan Bapak dan Ibu yang biasa mengelolanya itu akan membentuk budaya mutu begitu. Seperti apa budaya mutu ya tadi yang dikemukakan oleh Pak Diki sebelumnya tentang sanitasi misalnya. Dari mulai kebersihan begitu, kemudian dari baju begitu, dari dari lingkungan begitu, semuanya ini akan menjadi budaya begitu Bapak dan Ibu. Nah, meningkatkan SDM ya tentu SDM-nya kan pasti akan di-training begitu Bapak dan Ibu, akan diberitahu begitu caranya untuk menjaga mutu begitu, akan sesuai dengan standar. Nah, tentu kalau semuanya sudah dilakukan training dan lain sebagainya, ini akan terjadi efisiensi dalam proses begitu Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah kalau kita sudah membentuk budaya mutu, efisiensinya itu adalah tidak ada produk yang di-reject lagi begitu atau yang di-recall begitu yang tadi ya. Nah, itu tidak akan karena kalau misalnya sesuatu terjadi di konsumen, maka kita harus melakukan recall misalnya ditarik ulang begitu semuanya. Nah, itu jadi masalah begitu Bapak dan Ibu. Nah, sehingga itu jadi biaya begitu. Nah, sehingga kalau semuanya kita sudah menentukan standar mutu, ini bisa efisien dalam proses. Dan ujung-ujungnya adalah melindungi konsumen. Jadi kita sesuai bahwa produk hasil ternak ini memberikan banyak kandungan gizi yang baik bagi konsumen begitu. Nah, sehingga konsumennya itu bisa terlindungi begitu Bapak dan Ibu sesuai dengan janji pada produk yang kita jual. Nah, ini Bapak dan Ibu salah satu bentuk standar itu ya itu ada sertifikat Bapak dan Ibu ya. Jadi itu adalah pengakuan begitu. Sertifikasi ini adalah pengakuan. Bapak dan Ibu mungkin saja sudah
semuanya sesuai standar begitu. Tapi kalau belum ada sertifikasi begitu, itu belum ada pengakuan Bapak dan Ibu. Jadi sertifikasi ini ada dua, ada yang sifatnya itu mandatory, wajib begitu, dan ada yang voluntary. Jadi ini keinginan sendiri Bapak dan Ibu. Kalau yang diwajibkan ini ini sudah ada aturannya begitu. Sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya untuk produk dari mulai ini prima ini kalau untuk pertanian ya, kalau untuk produk peternakan ada yang disebutnya NKV begitu Bapak dan Ibu, nomor kontrol veteriner. Nah, itu dari mulai cara budidayanya dan lain sebagainya itu harus ada sertifikatnya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu membuat produk-produk misalnya tadi yang tidak mudah basi begitu, tidak mudah rusak, itu bisa dengan PIRT. Tapi kalau untuk produk-produk hasil ternak begitu yang disimpannya juga harus di kulkas begitu dan tadi mudah rusak begitu, mudah busuk. Nah, ini harus dengan MD Bapak dan Ibu ya. Jadi MD atau di sini BPOM begitu. Kalau untuk dalam negeri, kalau Bapak dan Ibu impor ya menggunakan ML. Nah, kemudian halal Bapak dan Ibu, nah ini sertifikat halal sekarang ini sudah menjadi kewajiban katanya tahun 2025 begitu ya. Semuanya harus sudah ada halal begitu. Nah, karena ini halal ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah. Kemudian ini HACCP. Nah, sebetulnya ini menjadi kewajiban tapi ini belum ditekankan Bapak dan Ibu. Kecuali Bapak dan Ibu ingin ingin ekspor begitu. Nah, ini HACCP ini menjadi hal yang wajib untuk beberapa negara. Nah, kalau voluntary, nah ini tanpa ada kewajiban tapi saya ingin begitu karena misalnya tuntutan dari konsumen misalnya. Nah, ini ada ISO, misalnya ISO 9001, ini sistem manajemen mutu. Kemudian, tapi kalau untuk makanan itu ISO kita menggunakan ISO 22000 ya. Jadi ISO 22000 ini adalah nanti kombinasi antara HACCP dan ISO 9001. Nah, ini kalau untuk HACCP ini sebetulnya sudah ada SNI-nya Bapak dan Ibu ya. Jadi SNI-nya sudah ada. Nah, sebetulnya kalau sudah ada SNI-nya ya ini harus dilaksanakan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada langkahnya ada 12 begitu yang bisa dilaksanakan dalam membuat SCP ini. Nah, kemudian kalau prinsip HACCP-nya itu ya ada 7 Bapak dan Ibu ya. Nah, ini tidak bisa diterangkan saat ini karena ini perlu pemahaman yang lebih dalam lagi Bapak dan Ibu. Tapi SNI-nya sudah ada Bapak dan Ibu, jadi memang ya kita usahakan nanti kalau misalnya kita ingin go ekspor begitu ya tentu harus HACCP Bapak dan Ibu. Nah, ini ISO 22000 ini standar untuk keamanan pangan ya. Keamanan pangan ini integrasi antara ISO 9001 dengan prinsip HACCP. Kebanyakan ya di ISO 22000 ini sebetulnya adalah HACCP Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah HACCP ingin ISO 22000 itu tidak susah lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau sertifikasi yang sudah ada di kita begitu, ini PIRT tentu saja ini kalau untuk makanan-makanan yang tadi yang tidak mudah busuk begitu, makanan-makanan kering biasanya begitu. Ini cukup PIRT Bapak dan Ibu. Ini mengeluarkannya Bapak dan Ibu sudah mahkum begitu Dinas Kesehatan. Nah, kemudian kalau yang tadi yang mudah busuk begitu, apalagi produk peternakan, ini harus menggunakan MD Bapak dan Ibu ya. Nah, ini BPOM yang mengeluarkan. Nah, kemudian ini halal begitu, ini halal. Nanti dikeluarkan sertifikatnya oleh MUI yang yang melakukan sertifikasinya BPPJH ya. Nanti tapi ininya nanti dari MUI. Jadi tetap nanti sertifikat itu dikeluarkan oleh MUI, fatwa itu dilakukan oleh MUI Bapak dan Ibu ya. Halal ini walaupun nanti yang melakukannya adalah Kementerian Agama ya dengan BP badan lupa saya ini halal ya. Kemudian HACCP ini nanti yang ini kan ini bisa BPOM bisa juga HACCP ini ada
perusahaan-perusahaan yang penjaminan mutu ya, seperti halnya ISO 22000 begitu. Itu ada perusahaan-perusahaan sertifikasi ya, selain oleh BPOM. Ada juga perusahaan-perusahaan lain. Seperti ya misalnya banyak perusahaan yang melakukan standarisasi HACCP. Nah ini GMP tadi sudah ya oleh Pak Diki mungkin nih GMP. Jadi sebetulnya nama ininya adalah cara produksi pangan olahan yang baik. Nanti Bapak dan Ibu bisa googling begitu, itu seperti apa langkah-langkahnya. Tapi ini yang paling inti adalah ini untuk mencegah tercemarnya pangan olahan oleh mikrobiologis, kimia, dan benda lain. Nah, kemudian untuk mematikan atau mencegah hidupnya zasadonik yang patogen dan mengendalikan proses produksi. Nah, GMP ini atau CPPOB ini adalah syarat ya. Kalau Bapak dan Ibu mau HACCP, Bapak dan Ibu harus melakukan dulu GMP atau CPPOB dengan baik Bapak dan Ibu. Baru nanti bisa HACCP. Kalau CPPOB-nya atau GMP-nya belum terlaksana dengan baik, maka Bapak dan Ibu belum bisa HACCP Bapak dan Ibu. Nah, ini ada training begitu kalau untuk GMP. Kemudian nah Bapak dan Ibu kalau ingin CPPOB begitu ya, ingin tahu seperti apa, sebetulnya di Kemenkop juga ada pelatihannya, Bapak dan Ibu bisa ikut ya, nanti kalau kebetulan ada begitu, silakan bagaimana caranya. Nah, ini ini sudah tadi sama Pak Diki ya. Nah, ini ruang lingkupnya ada 18 ya. Dari mulai pemilihan lokasi, bangunan tadi sudah diutarakan, sampai nanti penarikan produk. Kalau produknya itu tidak memenuhi standar, itu harus seperti apa. Nah, recall-nya harus seperti apa begitu. Nah, pelaksanaan pedoman juga ini. Nah, ini kalau dasar hukum PIRT ya tentu saja menggunakan undang-undang tentang pangan ya. Dan juga nanti untuk pelaksanaannya ini ada surat keputusan dari BPOM ya tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan SPP PIRT. PIRT itu yang paling utama Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ada yang belum punya dan nanti ingin mendapatkannya, Bapak dan Ibu harus pelatihan dulu tentang keamanan pangan. Kalau sudah ada sertifikat itu, begitu nanti tinggal ditunjukkan saja ke kalau sekarang kan ada ini terpadu pelayanan perizinan terpadu ya di kabupaten masing-masing begitu, ke sana nanti dikeluarkan PIRT. Tidak begitu susah Bapak dan Ibu. Ini ada sertifikat halal. Nah, ini sertifikat halal ini tadi sudah diutarakan, ini dari MUI begitu. Nah, syarat untuk mendapatkan pencantuman label halal. Jadi Bapak dan Ibu jangan mentang-mentang kita produknya halal begitu tiba-tiba ditempel saja logo begitu, logo halal begitu. Tidak bisa Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu harus mengajukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan nanti akan ada nomornya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya mencantumkan logonya, tapi nomornya. Jadi nomor produk Bapak dan Ibu kelola ini, nomor registrasi halalnya itu nomor berapa begitu. Tiap produk itu satu nomor Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak bisa misalnya Bapak dan Ibu punya satu sertifikat halal untuk produk A digunakan untuk B, C, dan D. Tapi satu produk itu satu sertifikat halal. Masa berlakunya sekarang 4 tahun Bapak dan Ibu, kalau dulu 2 tahun. Tapi kalau misalnya 4 tahun ini juga nanti produknya misalnya yang Bapak Ibu ini tidak ada perubahan dari ingredient dan lain sebagainya, atau bahan-bahannya tidak ada perubahan. Nah, ini sebetulnya untuk perpanjangannya tidak susah Bapak dan Ibu. Ini logonya. Sekarang yang baru Bapak dan Ibu sudah tahu seperti ini begitu. Ini logonya. Ini ada dari beberapa negara begitu. Nah, sertifikasi ini semuanya sekarang sudah online Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa online, silahkan begitu. Kalau BPOM juga bisa online begitu ya. Kemudian halal juga online Bapak dan Ibu ya. Silahkan. Nah, ini kalau untuk keamanan pangan secara keseluruhan seperti ini, dari mulai awal, dari prapanen, panen, kemudian pangan segar, ini semuanya ini harus
apa namanya dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang tentang pangan dan peraturan pemerintah tentang keamanan pangan ya, tentang keamanan pangan. Nah, ini nanti yang melihat adalah BPOM begitu dengan memberikan izin begitu, izin edar ML maupun MD begitu. Kalau PIRT diberikan oleh wali kota atau bupati begitu. Nah, ini sehingga nanti karena ini ada kewajiban bahwa kalau kita pangan olahan diperdagangkan dalam kemasan eceran ini sebelum diedarkan wajib memiliki ini surat persetujuan pendaftaran. Nah, ini jadi bisa PIRT, bisa MD begitu ya, tergantung dengan karakteristik. Mungkin itu saja Bu Eka dari saya, waktunya sudah lebih 5 menit. Saya kembalikan lagi ke Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jajang atas penyampaian materinya. Sangat menarik ini dan sudah banyak juga pertanyaan yang ada di kolom chat. Tapi saya lihat Pak Diki sudah mulai menjawab lewat chat di Zoom, mungkin karena memang waktunya ini kita mepet ke zuhur. Mungkin sesi tanya jawabnya bisa nanti setelah break istirahat mungkin Pak Jajang ya? Ya, mangga Bu Eka. Ya mungkin kita break makan siang sholat dulu pukul 12. Mungkin ada yang mau dijawab dulu dari satu pertanyaan saja mungkin Pak Jajang? Sebelum jam 12. Saya coba share screen, ini ada yang dimention Pak Jajangnya. Untuk susu biasa atau yogurt, bagaimana cara mengatasi jumlah mikrobiologi yang berlebihan agar bisa sesuai dengan SNI yang ada untuk batas standar mikrobiologinya? Agar bisa layak untuk dikonsumsi, mungkin bisa dijawab yang ini dulu Pak Jajang. Ya, baik, jadi kalau untuk yogurt begitu ya. Kalau untuk yogurt itu tentu saja jumlah mikrobiologinya itu tadi harus lebih dari 10⁻7 Bapak dan Ibu ya. Jadi karena bakteri yang tumbuh di sana adalah bakteri asam laktat. Tapi dengan catatan apabila memang kalau kita periksa yogurt itu tadi ya, dari penampakannya itu dia harus kental Bapak dan Ibu ya. Karena kalau tidak kental itu bakteri asam laktatnya itu tidak tumbuh Bapak dan Ibu. Apalagi kalau bau begitu ya. Nah, rasa setelah kita cium begitu flavornya itu tidak flavor yogurt. Kemudian cair begitu. Nah, itu kemungkinan yang tumbuh itu bukan bakteri asam laktat. Karena kalau bakteri asam laktat itu flavornya khas yogurt begitu. Dan nanti susunya menjadi tidak cair lagi begitu, menjadi kental. Tapi mungkin juga yogurtnya itu tidak kental sekali begitu Bapak dan Ibu. Apabila memang susunya itu kualitasnya kurang bagus begitu. Misalnya susunya berat keringnya itu rendah begitu. Jadi kebanyakan kadar airnya. Ya memang yogurtnya tidak akan kental sekali begitu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu sebetulnya pada saat pembuatan yogurt begitu, kalau Bapak dan Ibu tahu susunya itu bahan keringnya itu rendah begitu, bisa ditambahkan dengan skim Bapak dan Ibu. Jadi yang susu bubuk begitu, susu bubuk yang skim begitu bisa ditambahkan untuk menaikkan bahan keringnya. Jadi kalau yogurt tentu tadi Bapak dan Ibu ya, jadi jumlah mikrobiologinya memang harus di atas 10⁻7. Nah, kalau misalnya susu biasa bagaimana begitu untuk mengatasinya agar jumlahnya itu, kalau susu itu kan jumlahnya susu segar itu tidak boleh lebih dari 10⁻6 Bapak dan Ibu atau 1 juta begitu. Nah, bagaimana caranya agar tidak tidak lebih dari 1 juta ya. Nah, agar tidak lebih dari 1 juta, tentu saja ini harus menggunakan yang namanya itu good dairy practices begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu good dairy practices itu seperti apa,
Bapak dan Ibu ada panduannya, Bapak dan Ibu masuk ke lamannya WHO begitu, FAO, maaf, ke FAO. Di FAO itu ada tentang Good Dairy Practices. Nah, di situ ada tentang sebetulnya bagaimana cara mengelola peternakan sapi yang baik begitu. Nah, jadi kalau susu itu jumlah susu segar, jumlah bakteri susu segar itu dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan peternakan sapi perahnya, Bapak dan Ibu. Jadi dari mulai kebersihan kandangnya. Jadi kandangnya harus bersih, kemudian tidak boleh becek begitu. Nah, kemudian teknik pemerahannya Bapak dan Ibu. Nah, itu juga cara pemerahannya juga itu berpengaruh begitu. Jadi pemerahannya dari mulai ambingnya harus dibersihkan, kemudian barang-barang yang kita gunakan juga harus dalam kondisi yang bersih dan steril begitu. Dan juga orang yang memerahnya begitu Bapak dan Ibu. Orang yang memerahnya itu ya kondisinya juga dia harus bersih dan juga higienis begitu. Jadi tidak ada bakterinya. Jangan sampai yang memerahnya itu dia lagi sakit begitu Bapak dan Ibu. Misalnya yang merahnya itu lagi sakit pilek begitu. Nah, nanti saat lagi merah begitu tiba-tiba dia bersin begitu. Nah, itu masuk ke susu semua begitu bakteri yang keluar dari bersinnya. Nah, itu memang kalau untuk mengatasi jumlah mikrobiologi susu biasa, susu segar ini, tentu ini hubungannya adalah dari mulai pengelolaan peternakannya, kemudian pemerahannya, sampai handlingnya Bapak dan Ibu. Jadi penanganan setelah diperahnya. Nah, setelah diperah nanti tempat untuk penyimpanan susunya tentu tadi ya harus sudah steril, jadi tidak ada bakterinya begitu. Nah, kemudian setelah itu penyimpanannya Bapak dan Ibu. Jadi ini harus langsung menggunakan rantai dingin, jadi harus langsung disimpan di tempat yang dingin. Karena susu itu walaupun misalnya semuanya sudah steril begitu, ya susunya sendiri juga masih ada mikroorganismenya begitu Bapak dan Ibu. Apalagi disimpan begitu dia akan berkembang lebih cepat Bapak. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk susu segar jadi harus menggunakan dari mulai good dairy practices-nya, kemudian good handling practices-nya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti dihasilkan susu yang sesuai dengan standar. Mungkin itu Bu Eka. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada 2 nih pertanyaannya untuk susu dan yogurt ya Pak. Iya. Kayaknya satu lagi Pak. Mana ya tadi? Nah ini dari Pak Dani di Jember. Jika misalnya ada produk kaleng, namun saat di pasaran itu penyok, apakah masih aman Pak? Nah, ini kalau penyok, kalau saya menyarankan sebaiknya tidak dikonsumsi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau penyok itu, kalau Bapak dan Ibu lihat kaleng itu kan ada beberapa lapis ya dalam pembuatan kaleng itu. Nah, kalau penyok itu nanti, apakah nanti penyoknya itu sampai ke bagian dalam dan bagian dalam itu kan ada pelapisnya. Nah, pelapis yang biasanya itu tidak bereaksi dengan dengan makanan, tapi kalau penyok kemudian dia itu copot begitu dan masuk ke dalam makanan, itu akan masuk menjadi cemaran begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ya itu bisa masuk ya kalau tidak zat kimianya tidak bereaksi dengan makanan hanya potongannya saja yang masuk berarti itu sudah masuk cemaran fisik begitu. Apalagi kalau sudah terkelupas kemudian nanti ada reaksi dengan dengan bahan penyusun kaleng tersebut. Nah, itu sudah ada terjadi di situ terjadi cemaran kimia Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebaiknya kalau yang penyok tidak usah Bapak dan Ibu, diretur saja begitu ya karena kita tidak tahu di dalamnya seperti apa Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bu Eka. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi disarankan untuk tidak dikonsumsi apa yang sudah penyok kemasannya. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Jajang atas jawabannya. Mungkin kita sudahi sesi ini, kita lanjutkan pukul 1, kita isoma dulu.
yang akan tetap di Zoom silahkan, atau keluar dulu juga boleh. Terima kasih Bapak Dr. Jajang dan Bapak Diki Triutama PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.